Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 14 November 2021 demikian. Kebagian Minggu. Kebagian hari ini, Minggu 14 November 2021, dilaksanakan on-site di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Katekisasi baptis dewasa dan CD diadakan pada hari Selasa pukul 17.30 dan Rabu pukul 19.30 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan para peserta. Persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. Persekutuan jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan dari PKJ 14 sebanyak 2 kali. Saudara dikasih Tuhan, kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus yang menebus kita dari belenggu dosa yang melegakan dan memperbarui hidup melalui Roma 3 ayat 23-24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengalami dan mengakui kasih-Mu luar biasa besar di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang besar itu, Engkau rela mengorbankan nyawa disalib di Bukit Golgota untuk mengampuni kami, untuk menghapus dosa kami, untuk melepaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami memperoleh kelegaan dan pembaharuan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mendapatkan semuanya itu, dan dosa-dosa kami sungguh-sungguh diampuni oleh Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita, saudara. Mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kehidupan kami, mampukan kami meyakini bahwa segala peristiwa dan beban kehidupan kami itu tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan senantiasa dekat memberi kekuatan. Tuhan senantiasa dekat untuk memampukan kami menanggung segala beban kehidupan kami, menyelesaikan segala persoalan kehidupan kami dengan baik. Sehingga Tuhan mampukan kami dalam segala keadaan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami pun rindu mampu membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya kami menemukan kehendak Tuhan, mampu memahami dan merenungkan firman Tuhan, dan kami pun dimampukan Tuhan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menuntun kami, firman-Mu membuat kami mampu hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin.
Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian saudara. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia kita semua yang setia membaca dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, John Kovac disebut orang-orang sekitarnya sebagai si manusia terowongan. Pertanyaannya mengapa saudara? Karena dia dengan keluarganya dan beberapa keluarga selama 16 tahun tinggal di terowongan bekas rel kereta api bawah tanah yang sudah tidak dipakai lagi. Saudara dikasih Tuhan, selama 16 tahun, John Kovac, keluarganya, dan beberapa keluarga yang lainnya mengalami hidup yang sangat berat di terowongan bekas rel kereta api bawah tanah itu. Mereka tidak bisa menghirup udara segar. Mereka sulit mendapatkan cahaya, dan mereka pun juga mengalami banyak tantangan hidup di dalam terowongan bekas rel kereta api bawah tanah itu. Sedangkan Tuhan, ketika John Kovac dan teman-temannya 16 tahun tinggal di terowongan, tiba-tiba ada seorang investor yang di terowongan itu dan ingin mengungsikan kembali jalan kereta itu, sehingga John Kovac, keluarganya, dan keluarga-keluarga yang lain yang tinggal di situ harus pindah, dan mereka harus menempati atau mencari tempat tinggal di luar terowongan. Sedangkan Tuhan, alhasil John Kovac, keluarganya, dan keluarga-keluarga yang lain mendapatkan fasilitas rumah
dari pengembang atau investor yang membeli terowongan itu. Dan mereka dapat hidup di rumah, bisa menikmati udara segar. Dan mereka mengatakan, aku tidak mau lagi kembali ke dalam hidup lamaku, hidup di dalam terowongan bekas jalan kereta api bawah tanah. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa kita ini berada di dalam perjalanan terowongan kehidupan. Di dalam menempuh kehidupan kita banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Kadangkala kita mengalami beratnya hidup, kadangkala kita mengalami gelapnya hidup, sehingga tidak jarang kita takut, khawatir, dan cemas. Bapak Ibu, bacaan yang kita baca tadi juga menekankan betapa beratnya dan sukarnya kehidupan yang akan dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus pun juga akan hidup bagikan dalam terowongan kehidupan. Saudara, pada waktu itu para murid kagum dengan kokohnya batu-batu tembok Bait Allah, sehingga mereka berpikir Bait Allah ini adalah bangunan yang sangat kuat, bangunan yang luar biasa, bangunan yang tidak akan roboh walaupun diterjang angin kencang atau gempa bumi. Bangunan ini akan tahan dan tidak akan pernah hancur terkena bencana apapun. Saudara Tuhan, di tengah-tengah kekaguman para murid akan kokohnya bangunan Bait Allah, ternyata Tuhan Yesus menegaskan, menubuatkan bahwa bangunan Bait Allah ini akan roboh, akan hancur, bahkan tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Saudara Tuhan, sehingga ini membuat penasaran bagi para murid. Dan para murid pun juga mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan itu terjadi? Dan bila mana atau tanda-tanda apa yang menyertai kalau Bait Allah itu akan roboh, akan hancur? Saudara Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan tanda-tanda Bait Allah akan hancur. Yang pertama, akan adanya penyesatan, yaitu keadaan atau seorang atau sesuatu yang membuat manusia atau kita jauh atau meninggalkan Tuhan, sehingga membuat kita atau manusia hidup semaunya sendiri. Tanda kedua, di situ adanya ketidakrukunan, pertengkaran atau konflik atau perang, sehingga membuahkan kebencian, dendam, permusuhan, dan lunturnya cinta kasih dan kebersamaan di dalam kehidupan manusia atau di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang menyertai hancurnya Bait Allah ditandai dengan adanya banyak penderitaan. Banyak terjadi bencana, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kelaparan, dan tantangan-tantangan kehidupan yang lain. Kita bisa membayangkan, saudara, ketika tanda-tanda itu mulai dialami dan dirasakan para murid, dan juga kita alami dalam kehidupan kita, sungguh hidup bagaikan berjalan di dalam terowongan kehidupan. Sangat berat, sangat gelap, sangat mungkin membuat kita khawatir, cemas, dan ketakutan di dalam menjalaninya. Saudara Tuhan, nubuatan Tuhan ini terbukti di tahun 70 Masehi. Pada waktu itu Bait Allah betul-betul diruntuhkan, dihancurkan. Dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan di sekitar murid-muridnya
sebagian besar sudah terjadi dan terus terjadi sampai hari ini. Kalau kita mencermati kehidupan kita masing-masing, saudara, kita pun juga mengalami semakin banyak hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Semakin banyak godaan-godaan yang membuat kita melenceng dari kehendak Tuhan. Dan semakin banyak keadaan yang membuat iman kita semakin luntur dan goyah kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, semakin banyak pula terjadi ketidakrukunan, perbedaan-perbedaan atau konflik di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan, sekolah atau kuliah kita, sehingga tidak jarang pula membuat cinta kasih di dalam kehidupan kita mulai luntur. Kemudian, saudara, saat ini semakin banyak pula penderitaan atau pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Pandemi corona juga belum berakhir dari kehidupan kita. Ditambah lagi, saudara, sudah mulai muncul beberapa bencana di Indonesia atau di sekitar kita, banjir dan sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan atau apa yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan dan beratnya hidup bagikan terowongan kehidupan itu? Yang pertama, saudara, jangan takut. Saudara kasih Tuhan, rasa takut akan membuat kita menjalani kehidupan semakin berat, semakin gelap, dan semakin susah. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah berhenti putus asa dan pesimis, bahkan hilang harapan dalam kehidupan kita. Tetapi, saudara, mari kita terus melangkah dan terus berusaha. Pasti kita akan sampai kepada ujung terowongan, yaitu kebebasan, kemenangan, dan keberhasilan kehidupan kita masing-masing. Kemudian, saudara, mari kita hidup dengan bijaksana. Bijaksana adalah hidup sesuai dengan pikiran akal sehat dan kebenaran, sehingga menghasilkan keputusan, perkataan, dan perbuatan yang tepat. Ketika keputusan kita, perkataan, dan perbuatan kita tepat, maka kita akan dimampukan Tuhan dengan setia, dengan tabah, menjalani dan menyelesaikan beratnya perjalanan kehidupan kita dengan baik. Sehingga, saudara, yang pertama, jangan takut, melangkah, dan melangkah. Dan mari kita hidup dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, saudara, jangan berjalan sendirian. Karena kita tidak akan kuat, tidak akan mampu melewati terowongan kehidupan kita sendirian. Sehingga membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan, dan juga kebersamaan dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga, saudara, dalam segala keadaan, mari kita senantiasa mempunyai hati yang semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, mari kita senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin, saudara, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu punya cara. Tuhan itu punya waktu dan kehendak untuk menolong dan memampukan kita menjalani hidup dengan baik. Saudara kasih Tuhan, ketika kita bersandar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai kita, memampukan kita, dan membuat kita mampu menyelesaikan, menjalani
kehidupan kita dengan baik. Kemudian saudara, mari kita juga menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita. Mari kita senantiasa menjalin persekutuan kita dengan orang lain, saling menguatkan, saling menyemangati, saling mengingatkan, saling menuntun dan mendampingi. Janganlah kita sendirian menanggung beratnya kehidupan kita masing-masing, tetapi mari saudara melibatkan orang-orang sekitar kita, sehingga bersama dengan orang lain berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga bersama dengan orang lain kita pun akan dimampukan menjalani, menyelesaikan berat ringannya kehidupan kita dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, seberat, sebanyak, dan sakit apapun beban kehidupan kita akan mampu kita lewati, akan mampu kita lalui dengan baik, asal tetap mengandalkan Tuhan dan juga tidak menjauh dari persekutuan dengan sesama kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah permasalahan atau hambatan yang sering kali kami alami di dalam kehidupan kami itu, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak berpaling dari percaya kepada Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sungguh-sungguh kami alami, mewarnai kehidupan kami, menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk keadaan yang semakin membaik dalam kehidupan kami, khususnya untuk Kota Semarang ya Tuhan. Orang-orang terpapar corona semakin berkurang, orang-orang divaksin semakin banyak, dan kami rindu biarlah karya Tuhan tetap Tuhan teruskan, tetap Tuhan lanjutkan, sehingga pandemi corona ini benar-benar hilang dari kehidupan kami. Kami juga tetap berdoa bagi yang sakit, biarlah mereka tetap mengalami pendampingan, kekuatan, dan tetap berharap dari Tuhan, sehingga kesembuhan mereka dapatkan dari Tuhan, dari sakit penyakitnya. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami sekeluarga, biarlah kami boleh hidup bahagia, hidup rukun, saling menguatkan, saling mendoakan, saling percaya di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami semakin memperlengkapi kebahagiaan kami ya Tuhan. Karena ketika kami sungguh-sungguh
bersandar kepada Tuhan. Kami sekeluarga pun juga dimampukan Tuhan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja, khususnya GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi saluran cinta kasih bagi orang-orang sekitar kami. Khususnya GKI Gondomono ya Tuhan, biarlah melalui kegiatan-kegiatan yang setia diadakan, baik online maupun onsite, boleh membangun, mendampingi, menguatkan, memelihara iman jemaat, dan juga boleh membuat jemaat GKI Gondomono khususnya mampu menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari, tetap merasakan berkat, cinta kasih, dan kecukupan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga mendampingi kami pribadi lepas pribadi untuk menjalani hidup kami dengan segala suka duka, bahagia derita di sana. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa, segala karunia yang baik itu datangnya daripadamu. Engkau memberikan dengan kelimpahan, dengan tidak menolak atau mencela seorang pun juga. Kiranya persembahan kami ini dapat mendukung berkabaran Injil-Mu, sehingga banyak orang menjadi percaya kepadamu dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Amin.
kasih Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan, agar kita kuat, setia, dan tabah dalam menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memberi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.